Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuriyah dari kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 3 Boyolali. Di sini saya akan mempresentasikan materi prakarya untuk kelas 11 semester 2, yaitu mengenai bab pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi usaha makanan khas daerah. Yang saya akan bahas yaitu materinya menghitung titik impas atau break even point dalam usaha makanan khas daerah. Nah, dalam menghitung titik impas atau break even point dalam usaha makanan khas daerah, ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian BEP dan manfaat BEP. Yang kedua, komponen yang terdapat dalam BEP. Dan yang ketiga adalah strategi menetapkan harga jual makanan khas daerah. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian BEP dan manfaat BEP. Apa sih yang dimaksud dengan BEP? BEP adalah keadaan atau titik di mana suatu perusahaan itu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Nah, manfaat dalam menghitung BEP itu ada 4. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, untuk menghitung tingkat volume penjualan. Yang ketiga adalah mengevaluasi laba secara keseluruhan dari perusahaan. Yang keempat adalah untuk menggantikan laporan tebal menjadi grafik yang mudah dibaca dan mudah dimengerti. Materi yang kedua adalah komponen dalam menghitung BEP atau break even point. Nah, komponennya itu ada 3, yaitu FC, VC, dan SP. Di mana FC adalah fixed cost, yaitu biaya tetap. Yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan ada atau tidaknya produksi. Yang contohnya itu ada tenaga kerja, penyusutan mesin. Nah, yang kedua itu adalah VC. Nah, VC itu adalah variable cost. Nah, variable cost itu biaya per unit yang sifatnya dinamis dalam proses produksi. Nah, contohnya itu ada biaya bahan makanan atau bahan baku yang akan kita olah menjadi makanan khas daerah. Nah, yang ketiga adalah SP, selling price, yaitu harga atau nilai jual barang per unit atau jasa yang telah kita produksi. Nah, materi yang ketiga adalah strategi menetapkan harga jual makanan khas daerah. Dalam menentukan harga, kita tidak boleh menentukan harga terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Apabila kita menetapkan harga terlalu tinggi, maka pelanggan kita akan kabur. Namun, jika kita menetapkan harga terlalu rendah, maka kita akan mengalami kerugian dan usaha yang kita jalankan tidak akan berjalan sesuai keinginan kita. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan? Ada 4 ya. Yang pertama adalah pesaing. Ya, yang pertama adalah pesaing. Jadi kita itu dalam menetapkan harga itu harus dapat bersaing dengan pesaing atau dengan penjual lainnya. Harga-harga yang kita tetapkan itu dapat diterima oleh pelanggan. Terus yang kedua adalah pelanggan. Nah, pelanggan itu merupakan ciri yang utama dalam usaha ya, karena jika tidak ada pelanggan, mana mungkin usaha yang kita lakukan akan laku. Ya, jadi kita dalam menentukan harga itu harus sesuai dengan pemasaran atau harga itu harus dapat diterima oleh masyarakat. Jadi dalam menentukan harga kita itu tidak boleh mencari keuntungan yang lebih tinggi atau yang terlalu rendah. Jadi kita itu harus pas dalam menentukan harga. Nanti kalau kita menentukan harga itu terlalu tinggi, nah pelanggan kita kan akan kabur dan dia akan memilih penjual lainnya dan itu akan menguntungkan pesaing bagi kita. Nah, kita rugi tapi pesaing itu dapat memperoleh keuntungan, gitu kan. Yang ketiga yaitu adalah biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi itu dikemungkinkan dapat menutup harga-harga atau biaya-biaya yang lainnya, gitu. Terus yang keempat adalah kemanfaatan usaha. Kemanfaatan usaha yang dimaksud di sini adalah dalam menentukan biaya kita harus memperhatikan kemanfaatannya, yaitu dengan peroleh keuntungan yang maksimal dan tidak agar usaha kita itu
lancar. Kalau kita mencari keuntungannya itu terlalu tinggi, maka kan usaha yang kita jalankan hanya laku sebentar, namun untuk kemudian hari kan tidak akan laku. Jadi kan gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.